Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya ya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini readingan temanya siapa yang akan datang ya menghampiri kamu di hari Valentine kamu. Kita akan lihat di sini seperti apa energi orang ini, seseorang yang akan hadir atau datang menemui kamu ya. Dan tentunya aku narik energinya adalah seseorang yang ada kaitannya dengan love life kamu. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu ya, karena bacaan general. Ambil yang resonate aja, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Kalau memang itu ditujukan untuk kamu, maka akan resonate, oke? Ya, di sini aku akan tarik 4 kartu buat kamu ya. Ambil yang resonate. Siapakah dia ya? Seseorang yang akan datang atau menghampiri kamu di hari Valentine untuk zodiak Scorpio. Bentar ya, agak sedikit ini susah. Di sini ada the devil ya. Wow. Aku rasa seseorang ini punya ikatan yang sangat kuat antara kamu dengan dia ya. Punya chemistry, ikatan yang sangat kuat. Jadi aku ngerasanya lebih ke untuk beberapa ini orang yang sudah mungkin tidak ada kontak dengan kamu ya, atau mungkin bahkan sudah putus dengan kamu, tapi masih ada keterikatan dengan kamu gitu. Jadi walaupun secara fisik kalian putus gitu ya, tapi secara energi tuh kayak kalian tuh masih saling melekat gitu loh satu sama lain. Jadi kayak sulit untuk dilepaskan atau sulit untuk move on gitu. Ikatan kalian kuat di sini sebenarnya gitu. Hanya saja ada sesuatu di sini. Kenapa kalian itu mengalami situasi kayak berpisah gitu ya? Salah satunya ya mungkin dulunya kalian ada ego, ada gengsinya, atau ada sesuatu lah di dirinya kalian yang harus kalian beresin dulu gitu. Ya contohnya nih, dulu kamu toksik, dia toksik, hubungan jadi toksik kayak gitu. Padahal ikatan kalian ini cukup kuat, tapi nggak sehat hubungannya gitu. Ya, kemudian di sisi lain ciri-cirinya, kalau bukan orang lama, di sini aku ngeliat lebih ke seseorang ini hati-hati untuk beberapa orang, karena aku juga ngerasa orang ini, kehadiran seseorang ini ya, atau orang ini itu tidak memiliki niat yang baik ya gitu. Walaupun dia ini orang yang sudah kamu kenal, tidak punya niatan baik. Ini maksudnya apa ya? Gini, kehadiran dia atau kedatangan dia itu cuman kayak semacam godaan gitu loh buat kamu ya. Aku contohkan nih gini, kalau misalkan kamu ini punya pasangan, sudah punya pasangan, tapi orang ini hadir, berarti itu kan satu godaan buat kamu. Nah gitu ya, jadi hubungan kamu dengan dia ini mungkin kayak setakat ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu, maksudnya ya ada keuntungan lah gitu loh dari hubungan kalian gitu. Hubungan gak sehat gitu loh, entah ini saling memanfaatkan atau apa gitu, atau hubungan hanya sekedar ingin touch, physical touch doang gitu ya. Pokoknya nggak ada keseriusan gitu loh, hanya playing ya, atau kayak main-main gitu doang gitu ya. Makanya tadi gue bilang hati-hati. Nah di sini datang Hierophant. Hierophant ini biasanya orang yang sudah menikah gitu loh. Jadi makan tadi gue bilang hati-hati di sini. Ya, ada beberapa yang ini hubungannya tidak baik ya, atau kurang baik gitu loh. Ya, jadi hubungan yang hanya saling membutuhkan ya. Apalagi sih ya, orang yang sudah menikah itu kalau punya hubungan dengan
seseorang itu kalau tidak saling membutuhkan apalagi gitu ya, nggak ada lain gitu ya, bukan hubungan yang serius gitu. Oke, jadi kamu harus berhati-hati di situ. Namun ada beberapa juga di sini yang aku lihat dengan adanya Hierophant ini, ciri-ciri lainnya adalah dia ini tipe orang yang sangat baik ya, karena di sini ada kaitannya dengan norma ya, orangnya mungkin spiritual atau agamis ya gitu, orangnya baik gitu ya. Tapi bisa juga ada kaitannya dengan devil ini, yang dimana orang ini terlihat baik, seperti seorang yang ya kayak ya bisa dibilang tuh kayak di depan covernya itu kayak ya berkedok kayak gitu ya, tapi di sisi lainnya dia setan kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham yang ku sampaikan ya. Bukan menjajing orang, enggak ya, tapi cuman membahasakan aja yang dimana seseorang ini sebenarnya sudah punya pasangan gitu ya, tapi kayak terlihat sok baik, sok suci gitu ya, tapi dia punya niat deketin kamu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia selingkuh dengan kamu atau punya hubungan dengan kamu, itu bukan hubungan yang sehat gitu loh. Tapi dari segi bahasa dia, kata-kata dia di hadapan kamu itu kayak dia ini bener-bener baik-baik banget gitu loh, sok baik, sok suci, sok bersih. Nah, istilahnya tuh kayak gitu loh. Karena orang yang bener-bener baik ya, orang-orang yang bener-bener bersih itu nggak mungkin dia selingkuh gitu ya. Karena sudah punya pasangan yang nggak mungkin dia selingkuh gitu. Istilahnya tuh gitu ya. Kalau ini entah dia laki-laki atau perempuan, sesuaikan aja gitu. Karena ini bukan nggak berpatok pada gender kalian ya. Kemudian di sisi lain juga ciri-ciri orang ini, dia sangat mengikuti aturan gitu ya, agama gitu ya. Jadi bisa dilihat memang dia orang ini baik gitu. Ada beberapa yang memang dia ini benar-benar orang yang baik gitu ya. Dia ini orang-orang yang benar-benar memang menjaga ya, selain menjaga, ikut akan aturan adat atau tradisi gitu ya, atau bahkan norma-norma yang ada kaitannya norma agama, norma kebaikan lah istilahnya, nilai-nilai lah ya, nilai-nilai kebaikan yang ada gitu ya, memang orangnya baik seperti itu gitu. Karena Hierophant ini juga bisa menandakan bahwa dia memang seorang guru ya, guru spiritual atau seorang pendeta atau seorang, pokoknya yang ada kaitannya dengan orang-orang yang punya ilmu gitu ya, ilmu yang ada kaitannya dengan attitude atau kayak ya bisa dibilang kayak dengan agama kayak gitu ya, seperti itu. Jadi orang ini bisa jadi panutan gitu ya, mungkin orangnya seorang seperti yang tadi, mungkin orangnya seorang guru gitu ya, ngajarin orang gitu, atau mungkin dia seorang seseorang yang dituakan gitu ya, atau kayak bisa dianggap orang yang bisa memberikan solusi ketika ada masalah gitu loh ya, kayak dimintai petunjuk, dimintai saran, dimintai nasihat gitu loh. Karena orang ini bener-bener mumpuni. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi sesuaikan aja di sini seperti ciri-ciri orang ini gitu ya. Kalau dia berhubungan dengan kamu ya, orang ini bisa memberikan saran, nasihat yang baik untuk kamu, bahkan bisa menjadi contoh gitu loh untuk kamu gitu. Ini kalau dia yang bukan, yang seperti yang tadi ya, yang bukan ada niat ini ya, karena ada dua macam di sini ya, jadi jangan salah gitu ya. Jangan salah mengartikan gitu loh, jangan salah dengar gitu ya. Kemudian di sini ada King of Swords tuh kan, orang ini mungkin kayak seorang mentor gitu ya, seorang coach gitu ya. Itu kan kayak dimintai petunjuk, saran, nasihat, atau mungkin bisa
guru spiritual apapun gitu ya, yang intinya seseorang ini mungkin ada kaitannya dengan mengajar gitu ya, membimbing gitu ya, kerjaannya bisa seperti itu gitu. Kalau nggak kerjaannya ya mungkin memang orangnya bisa dijadiin orangnya seperti itu gitu, walaupun nggak dalam konteks besar, mungkin orang-orang di sekitarnya, orang terdekatnya, atau mungkin kamu kalau misalkan jadi pasangan dia gitu. Dan untuk beberapa orang, nggak semua ya, mungkin dia ini pernah menikah ya, tapi lalu bercerai di sini gitu. Namun untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi juga, bisa ini pasangan kamu sendiri yang masih punya ikatan pernikahan dengan kamu yang belum putus, belum selesai. Karena ini ikatannya tuh kuat gitu loh. Jadi kalaupun kamu ada problem, ada masalah gitu ya, kamu berpisah tapi belum ada perceraian gitu ya, nah mungkin dia ini gitu. Six of Swords, ya orang ini pernah menjauh dari kamu, pernah juga mencoba untuk move on juga, ada beberapa yang seperti itu, tapi nggak bisa ya, dan dia kembali lagi sama kamu. Untuk beberapa orang ini ada perbedaan kota, pulau, atau negara ya, LDR gitu. Dan seperti yang bilang tadi juga, orang ini pernah punya trauma dari masa lalu ya, punya beban gitu ya, atau sesuatu yang ada kaitannya dengan masa lalu yang sangat menyakitkan gitu. Bahkan tadi aku bilang mungkin orang ini pernah bercerai gitu ya, pernah ditinggalkan pasangan gitu, pernah menikah lalu bercerai gitu. Jadi seorang father single atau mother single bisa di sini gitu. Kehidupan dia ini dulunya sangat sulit juga ya, susah juga, ada beberapa yang harus dia lewati sampai dia menjadi orang yang bijaksana juga di sini ya gitu. Karena dia punya pengalaman yang kurang menyenangkan di sini, tapi dia bisa mengambil pelajaran itu untuk ini membimbing banyak orang, atau kayak bukan menggurui ya, tapi aku bahasakan menggurui gitu ya, karena kayak orang datang itu minta solusi atau nasihat, itu dia bisa memberikan saran-saran solusi-solusi yang baik gitu. Mungkin kayak bisa ya, kayak mungkin dia jadi konselor ya, kayak gitu, atau seperti yang bilang tadi coach atau apapun di sini ya, yang ada kaitannya dengan pembimbing kayak gitu loh ya. Dan ciri lainnya juga di sini aku ngeliat orang ini suka bepergian atau jalan-jalan ya, mungkin dia akan ngajakin kamu traveling, bisa gitu. Kita lihat lagi di sini cirinya dari zodiaknya. Oke, kalau di atas ini aku ngeliat zodiaknya ada Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Oh, di sini Libra keluar lagi ya, berarti energi yang paling kenceng Libra. Orangnya adil, orangnya bijak, orangnya jujur, orangnya tegas. Di sini mungkin terlihat sedikit kaku gitu ya. Dan orangnya logis, lebih banyak menggunakan logika daripada perasaan. Tapi orangnya cerdas di sini, bijak, makanya dia juga dijadiin tempat untuk orang itu mencari nasihat atau solusi gitu ya, cerita kayak gitu. Kemudian juga rendah hati ya orangnya, pendengar yang baik tuh kan, ada pendengar yang baik, jadi bisa dijadiin tempat curhat cerita gitu. Taurus ya, ya orangnya cukup sabar, stabil di sini, mandiri. Kemudian di sini ada Virgo. Nah, ya kan, orangnya ini fokus pada detail, teliti ya, sangat teliti dan analitis ya. Karena di sini juga ada King of Swords ya, orangnya analitis di sini. Aquarius. Ya, suka membantu, mandiri, cerdas lagi ya, orangnya sangat cerdas dan idealis.
Untuk usianya mungkin dia sekitar 30 tahun ke atas ya. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Hati-hati untuk yang ini ya, yang kena devil ini. Kamu pasti tahu kok di sini. Jangan abaikan insting kamu ya, jangan abaikan feel kamu nanti kalau memang bertemu dengan orang ini gitu. Oke. Ambil yang resonate ya, kalau misalkan ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.